Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliadatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir komputasi atau computational thinking. Yang pertama ada definisi. Berpikir komputasi atau computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Definisi lain berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Apa saja tahapan berpikir komputasi? Pemikiran komputasi memiliki 4 tahap utama, yakni yang pertama, decomposition, yaitu pembagian masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sederhana. Kedua, pattern recognition, yakni mencari atau mengenali kesamaan pola dalam maupun antar masalah yang ingin dipecahkan. Yang ketiga, ada abstraction, yaitu melihat permasalahan secara mendasar sehingga dapat melihat jangkauan luas yang lebih penting dan mengabaikan detail kecil yang sebetulnya kurang relevan. Lalu yang terakhir ada algorithm, yaitu mengembangkan sistem, sekuen, atau langkah-langkah solusi yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap pola yang sama sehingga lebih efektif dan efisien. Berpikir komputasional memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisis data. Lalu yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah dan sumber daya yang efektif serta efisien. Lalu yang terakhir, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Contoh dari computational thinking yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan mie instan. Sebelumnya, kita harus menyiapkan semua bahan-bahan terlebih dahulu, menyiapkan air dan mie, kompor, dan panci. Lalu kita merebus air dan memasukkan minyak ketika airnya mendidih. Selanjutnya, kita tiriskan mie tersebut dan menaruhnya ke piring, lalu memberinya bumbu. Dan terakhir, mengaduknya hingga rata, lalu mie siap disajikan. Dari contoh di atas, kita telah melakukan berbagai proses dekomposisi, ialah penyiapan bahan, lalu pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma atau urutan pembuatan mie agar lebih cepat. Berbagai permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan menggunakan program. Kelemahan dan kelebihan berpikir komputasi. Kelemahan berpikir komputasi yang pertama, membuat seseorang menjadi tidak kreatif dalam mencari solusi karena terlalu mengikuti urutan yang ada. Yang kedua, masih banyak orang yang tidak mengetahui jenis pemikiran ini. Lalu yang ketiga, kalah pamor dengan teknik pemecahan masalah lain yang lebih mengedepankan kreativitas. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, menjadikan solusi masalah yang terbilang rumit menjadi sederhana. Kedua, membuat pencarian solusi jadi lebih efisien. Dan yang terakhir, dibutuhkan di zaman sekarang yang membutuhkan solusi dalam waktu yang cepat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.